Dalam hadis disebutkan tentang dua orang yang saling bersaudara. Kemudian yang satu rajin maksiat, yang satu rajin ibadah. Yang rajin ibadah selalu menegur yang teman yang suka bermaksiat. Dia mengatakan, "Ya fulan, aksir, wahai fulan, berhentilah." Tapi temannya tersebut tidak mau berhenti. Terus maksiat. Sampai satu hari temannya melakukan maksiat yang tidak biasanya. Maka dia mengatakan, "Ya fulan, aksir, wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu." Ternyata si fulan yang ditegur marah. Dia berkata, "Da'ni wa rabbi." Biarkan aku dengan Tuhanku. Ngapain kau ikut campur urusanku? Ini salah juga ya. Dia salah, tapi dia emosi. Dia bilang, "Abu ista alayya raqiba." Apakah Allah utus kamu jadi pengawasku? Sudah ada malaikat, ngapain kau ngawasi saya? Ini perkataan orang ini benar atau salah? Salah. Karena nahi munkar harus ditegakkan. Saking jengkelnya dia bilang, "Ngapain kau ngurus saya? Biar saya urus dengan Tuhan. Kau ngapain tegur-tegur saya? Emang kau ditugaskan Allah untuk nyatatin saya? Sudah ada malaikat raqib atid, ngapain kau ikut-ikut?" Ngomongannya gitu. Intinya dia emosi ketika ditegur tersebut, dan ini ucapan salah dari orang ini, pelaku maksiat ini. Dia jengkel ditegur terus, dan yang menegur lebih jengkel lagi. Akhirnya dia berkata, "Wallahi la yaghfirallahu lak." Demi Allah dia bersumpah, Allah tidak akan mengampunimu. Nah, ini masalahnya. Dia mendahului Allah, bahkan dia bersumpah. Maka Allah matikan kedua-duanya. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, hati-hati. Wa qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku gugurkan amal solehmu. Maka akhirnya orang yang tukang maksiat tadi diampuni dosa-dosanya, Allah berkehendak ampuni dia. Yang orang yang sombong atau orang yang mendahului Allah, sok tahu tentang Allah bersumpah, maka amalnya gugur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, dia berkomentar, "Takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa ukhrah." Sungguh orang ini telah mengucapkan satu perkataan yang perkataan tersebut menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Maka seorang jangan pernah mendahului Allah dalam banyak hal. Jangan bilang, ini orang ini enggak mungkin diampuni. Enggak mungkin. Antum bayangkan kalau ada sekarang misalnya ada seorang sadis, dia masuk di masjid ini misalnya. Kemudian kita semua dibakar. Baik pendengar maupun ustadznya. Dibakar hidup-hidup. Terus ada orang lihat, enggak akan diampuni. Mungkin pikiran kita begitu kan? Tapi ternyata kalau dia bertobat diampuni, seperti kisah Ashabul Ukhdud. Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj, kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq." Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan membakar kaum mukminin hidup-hidup, dibakar kaum mukminin, kaum mukminat, ribuan orang dibakar hidup-hidup sambil menikmati pembakaran tersebut, nonton, ketawa ketiwi, nikmati pembakaran tersebut. Kata Allah, "Tsumma lam yatubu," kemudian mereka tidak bertobat. Maka bagi mereka adab yang pedih, bagi mereka adab yang bakar. Ketika Allah berfirman, kemudian mereka tidak bertobat, mereka diadab. Berarti kalau mereka bertobat, diazab atau tidak? Tidak. Siapa yang lebih bejat dari Fir'aun? Fir'aun bejat atau tidak? Sangat bejat. Tetapi Allah masih beri dia kesempatan untuk bertobat. Buktinya Allah kirim Musa dan Harun, dua nabi bahkan. Dan Allah wasiatkan kepada Musa dan Harun, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kata-kata yang lembut, siapa tahu Fir'aun sadar. Siapa tahu Fir'aun sadar. Bahkan Allah berikan mukjizat-mukjizat, namun dasar Fir'aun kepala batu ya. Akhirnya mati dalam kondisi kafir. Seandainya dia bertobat, diterima enggak tobatnya? Bahkan di antara orang setelah Nabi wafat, ada sebagian orang ngaku sebagai nabi. Murtad atau tidak jadi mengaku sebagai nabi? Murtad. Di antara mereka ada yang sadar masuk Islam lagi, kemudian berjihad di jalan Allah dan meninggal mati syahid, ada. Oleh karena jangan kita karena lihat orang maksiat kita emosi, ya model kamu ini tidak bakalan diampuni oleh Allah, enggak boleh. Enggak boleh. Maka tidak boleh kita mendahului Allah. Tidak boleh juga kita mengatakan ini jangan mendahului Allah. Kita bilang demi Allah ini pasti masuk surga, enggak boleh. Enggak boleh. Ketika ada Ummul Ala memuji Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un seorang sahabat yang sangat zuhud, terkenal rajin ibadah. Ketika dia meninggal, maka Ummul Ala berkata, sungguh mulia engkau wahai Utsman, laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakan engkau. Maka Nabi tegur, "Wa ma yudriki, dari mana kau tahu Allah memuliakan dia?" Dari mana kau tahu?
Inilah arjulahul khair. Adapun saya berharap dia dapat kebaikan karena dia orang soleh. Tapi dari mana kau pastikan bahwasanya Allah telah memuliakan dia? Enggak ada yang tahu. Ini hal gaib. Hal gaib. Kemudian Nabi mengatakan, adapun saya tidak tahu tentang bagaimana diriku. Maka kita tidak tahu, jangan pastikan hal yang gaib. Seperti di zaman Nabi dalam Sahih, dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dikatakan kepada Nabi, inna fulana matat wastarahat. Ya Rasulullah, ibu itu telah meninggal dunia dan istirahat. Seperti kata-kata orang sekarang, telah istirahat di peristirahatan yang terakhir. Faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun marah. Nabi berkata, innama yastarihu man ghufira lahu. Sungguhnya yang istirahat kalau sudah mati itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau tahu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang tahu. Maka kita jangan pastikan seorang masuk surga kecuali yang sudah Allah sebutkan atau Nabi sebutkan. Kalau Abu Bakar di surga jelas, Nabi bilang Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, 10 sahabat Nabi bilang di surga. Kita boleh, Bilal di surga boleh. Tapi selain itu jangan kita pastikan. Kita mengatakan mudah-mudahan masuk apa? Surga. Tidak boleh juga kita bilang pasti masuk neraka kecuali yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan mendahului hal-hal yang gaib. Makanya di antara hal yang konyol sebagian dai mengatakan kita pasti masuk surga. Saya pernah dengar orang ceramah seperti itu. Kelompok kita ini pasti masuk surga. Masya Allah. Bahkan ada yang parah lagi. Kalau ada kelompok lain masuk surga gara-gara kita. Ada lagi. Si wali fulan bisa matikan neraka jahanam. Allahu Akbar. Main-main dengan gampang-gampang. Nanti di akhirat bisa matikan neraka jahanam. Ya Allah. Nabi aja berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara doa yang paling sering dibaca Nabi, wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari azab neraka jahanam. Ini dibilang wali fulan, habib fulan bisa matiin neraka jahanam. Enggak boleh berlebih-lebihan.